Baik, sebelumnya anak-anak semua izinkan memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama saya Farhan Muhammad Holik. Saya berasal dari program studi pendidikan agama Islam semester 5 Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu fikih ibadah, yaitu tentang toharoh. Nah, apakah anak-anak ataupun teman-teman sudah tahu apa itu toharoh? Pasti teman-teman udah ada yang tahu kan tentang bab toharoh. Nah, sebagian lagi mungkin ada yang belum tahu. Maka dari itu, mari kita ulas sama-sama tentang toharoh. Pengertian toharoh, apa sih yang dimaksud dengan toharoh itu? Toharoh, kalau misalkan dari segi bahasa, itu memiliki arti bersuci. Dan menurut istilah, toharoh memiliki beberapa penafsiran, yaitu sebuah perbuatan yang dapat membolehkan sholat. Jadi segala sesuatu yang bisa melakukan sholat itu dengan toharoh. Nah, kemudian apa sih macam-macam toharoh? Di sini macam-macam toharoh itu ada 4. Yang pertama wudhu, yang kedua mandi wajib, yang ketiga tayamum, dan yang terakhir ada najis. Cara membersihkan najis. Nah, mari kita ulas sama-sama. Yang pertama itu ada wudhu. Wudhu, mungkin kita tidak asing dengan kata wudhu, atau mungkin kita sering melakukan wudhu kan ketika ingin melaksanakan sholat. Karena wudhu itu merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Tapi apakah kalian sudah tahu apa pengertian wudhu? Nah, wudhu menurut bahasa berarti membasuh sebagian anggota tubuh. Jadi wudhu itu membasuh sebagian anggota tubuh. Diambil dari kata al-wada'ah yang berarti keindahan dan kecerahan. Nah, terus apa sih menurut istilahnya? Menurut istilahnya, wudhu adalah aktivitas membasuh sebagian dari anggota tubuh tertentu dengan niat tertentu serta dilaksanakan dengan maksud tertentu. Kan tadi secara istilah itu dikatakan bahwa membasuh sebagian dari anggota tubuh. Nah, apa aja yang menjadi rukun daripada wudhu? Apakah udah ada yang tahu? Nah, untuk rukun wudhu itu ada 6. Yang pertama niat, yang kedua mencuci muka, yang ketiga mencuci 2 tangan sampai siku, yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima mencuci 2 kaki sampai mata kaki, dan yang terakhir boleh ditambahkan tertib dalam artian berurutan. Jadi dari awal niat, mencuci muka, mencuci 2 tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, mencuci kaki sampai mata kaki, itu dinamakan tertib. Oke, itu tentang wudhu ya. Paham semuanya? Sekarang lanjut untuk mandi wajib. Macam-macam toharoh nomor 2 itu ada mandi wajib. Nah, apa sih yang dimaksud dengan mandi wajib itu? Nah, mandi wajib adalah segala sesuatu yang mengharuskan seseorang untuk membersihkan atau mensucikan dirinya dikarenakan sebab-sebab tertentu. Nah, apa saja sih sebab-sebab yang menyebabkan seorang itu mandi wajib? Oke, yang pertama ini kita bahas ya, ada 4. Yang pertama, keluarnya air mani setelah junub.
Yang kedua, bertemunya alat kelamin laki-laki dan wanita walaupun tidak keluar mani. Yang ketiga, haid dan nifas. Dan yang keempat, kematian. Nah, jadi ada 4 kondisi yang mewajibkan atau mensyaratkan mandi wajib bagi setiap muslim. Yang pertama itu keluarnya air mani. Yang keduanya bertemunya alat kelamin laki-laki dan perempuan walaupun tidak keluar mani. Yang ketiga haid dan nifas. Dan yang keempat adalah kematian. Nah, itu toharoh setelah tadi dibahas tentang mandi wajib. Sekarang kita lanjut untuk masuki toharoh yang ketiga. Apa aja toharoh yang ketiga? Toharoh yang ketiga itu ada tayamum. Semuanya sudah tahu kan tayamum? Pasti di antara kalian ada yang sudah melaksanakan tayamum. Nah, apa sih pengertian tayamum itu? Oke, kita bahas pengertian tayamum. Tayamum adalah mengusapkan debu pada wajah dan kedua tangan sebagai ganti daripada wudhu atau mandi besar. Tayamum adalah mengusapkan debu pada bagian wajah dan kedua tangan, di mana semua itu dilakukan berdasarkan syarat-syarat tertentu. Nah, apa saja syaratnya? Yang pertama, alat yang digunakan untuk bertayamum harus berupa debu yang suci. Yang kedua, tayamum boleh dilakukan ketika telah tiba waktu sholat. Yang ketiga, tayamum boleh dilakukan ketika seorang tidak mendapati air dan tidak mampu mendapatkan air. Yang keempat, disyaratkan dalam bertayamum untuk berusaha mendapatkan debu. Yang kelima, syarat-syarat seperti muslim, berakal, dan mumayyiz. Nah, itu adalah tayamum. Jadi tayamum itu adalah bentuk pengganti daripada wudhu, di mana ada hal-hal tertentu yang mewajibkan tayamum. Jadi tidak sembarang ketika kita ingin melaksanakan sholat, tapi secara tiba-tiba kita bertayamum dengan kondisi yang sangat memungkinkan, itu tidak diwajibkan tayamum. Contoh, misalnya ketika air hujan turun kita bertayamum. Nah, itu tidak disarankan untuk bertayamum. Nah, itu tentang tayamum. Terus ketika berbicara tayamum itu memiliki rukun dan hal-hal yang membatalkan tayamum. Nah, apa saja? Kita ulas yang pertama. Rukun tayamum itu pertama ada niat. Kedua, mengusap wajah. Ketiga, mengusap kedua tangan. Dan yang keempat, tertib. Jadi ketika bertayamum itu berbeda dengan wudhu. Kalau misalkan wudhu itu ada yang sampai ke kaki, ada yang sampai ke rambut. Nah, untuk tayamum itu hanya 2, muka ataupun wajah, dan tangan sampai siku. Itu rukun tayamum. Kemudian apa sih yang membatalkan tayamum itu? Yang pertama, segala sesuatu yang membatalkan wudhu. Jadi apapun yang membatalkan wudhu termasuk yang membatalkan tayamum. Yang kedua, mendapati air. Yang ketiga, hilangnya sebab menghalangi seseorang menggunakan air. Dan yang keempat adalah murtad atau keluar dari agama Islam. Tentu toharoh nomor 3 tentang tayamum. Sekarang kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 yaitu membahas tentang najis. Nah, apa sih najis itu? Kita mungkin sering mendengar kata najis. Najis secara bahasa artinya sesuatu yang kotor dan menjijikkan. Seorang muslim wajib menyucikan diri dari najis dan memicu sesuatu yang terkait najis. Menurut Isnawati, dalam buku Najis yang dimaafkan disebutkan bahwa
Najis adalah sesuatu yang dapat menghalangi keabsahan sesuatu perbuatan, dapat mempengaruhi ibadah hingga akad muamalah seseorang. Nah, itu adalah pengertian najis, segala sesuatu yang menjijikan. Kemudian, apa sih macam-macam najis? Yang pertama, itu ada najis zariyah atau najis yang bisa terlihat. Yang ketiga ada najasah hukmiyah. Nah, tingkatan najis itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama najis berat, mughalazo, kemudian najis pertengahan, mutawasito, dan najis yang ringan, itu najis mukhaffafah. Nah, apa sih hikmah kita untuk menjaga dari hal-hal tersebut? Yang pertama, menjaga kemuliaan umat Islam. Yang kedua, menjaga kesehatan dan kebersihan. Ketiga, agar menghadap Allah dalam keadaan suci. Nah, itu terkait tentang materi yang telah disampaikan tentang bab toharoh. Jadi ketika sebagai umat muslim, sebagai muslim yang taat, kita perlu memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan bersuci. Apalagi kita sebagai umat Islam yang taat sering melakukan ibadah, maka harus diperhatikan lagi ketika bersuci, karena itu adalah menunjang keabsahan tadi yang disebutkan. Jadi kalau misalkan tidak bersuci, maka tidak sah ibadah yang kita lakukan. Jadi itu mungkin saja segitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.